Saya mulai ya, Pak. Ya, silakan Bu. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya membuka giat kita pada malam hari ini dengan mengajak semua peserta yang berada di room virtual ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam dan salam sejahtera, sehat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih kepada Ketua KGBN Kabupaten Wajo karena berkat beliau kegiatan TPD ke-32 ini bisa kita laksanakan dengan harapan semoga berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya dan rekan guru hebat peserta TPD 32 yang telah bergabung di ruang virtual kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Uh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan uh, kegiatan kita temu pendidik daerah ke-32 pada malam hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa malam ini kita akan membahas tentang apa dan bagaimana deep learning yang mungkin sering kita dengarkan akhir-akhir ini, baik itu melalui media sosial maupun dari rekan sejawat kita sendiri. Oleh karena itu, pada ruang virtual ini kita akan belajar bersama tentang deep learning tersebut, apa dan bagaimana sih deep learning tersebut. Selaku moderator, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yulis Mayanti, SPD. Saya bertugas di UPTD SD 266 Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo. Dan sebagai narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Rahmat Hidayat. Beliau adalah founder Matemagis dan SMP Al Furqon Tebu Ireng Jombang. Sudah benar ya Pak? Baik rekan guru hebat, sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan ketentuan sesi pada kegiatan kita pada malam hari ini yaitu yang pertama kegiatan dimulai dengan pembukaan yang telah saya lakukan sebelumnya, kemudian kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak narasumber, selanjutnya kegiatan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan kesimpulan atau penutup yang akan saya sampaikan insya Allah. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai sesi pertama dengan mendengarkan pemaparan dari Bapak narasumber kepada Bapak Rahmat Hidayat dengan hormat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita bisa berjumpa secara virtual begitu ya. Meskipun yang luar biasa nih kalau di Kabupaten Wajo sudah jam 20 Bu ya. Ini udah jam-jam kritis ya. Tapi teman-teman luar biasa loh. Masih meluangkan waktunya untuk terus belajar begitu ya. Meskipun sebenarnya kalau jam ini sudah malam ya. Saya patut apresiasi itu dan teman-teman dari KGBN Wajo ini luar biasa sekali, tidak menunggu instruksi dari pemerintah daerah, tidak menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk pembelajaran, untuk mengenal tentang deep learning, tapi sudah mencari-cari tahu dulu bagaimana dan apa sih deep learning itu gitu. Ini patut saya apresiasi karena tidak banyak ya, harus jujur, saya harus jujur, tidak banyak guru yang mau peduli dengan kebijakan atau hal-hal baru yang diberikan oleh menteri gitu, oleh Kementerian Pendidikan. Kadang cenderungnya masih yang bertahan di zona nyamannya, kadang ada yang ya udahlah ngikut aja gitu. Tapi di guru-guru di Kabupaten Wajo ini keren banget, KGBN Wajo sudah mau menjemput bola begitu ya.
Alhamdulillah beberapa hari kemarin saya juga mengisi TPD juga di beberapa daerah, yang salah satu yang kemarin di Kabupaten Pangkep ya. Nah, itu teman-teman. Jadi semoga dari sesi webinar kali ini, dari sesi diskusi kita hari ini, kita bisa bareng-bareng belajar lebih jauh tentang deep learning. Gitu. Sebelumnya nanti saya berharap teman-teman bisa ikut berpartisipasi aktif begitu ya terkait dengan pembelajaran deep learning yang akan coba saya jelaskan begitu, dan harapannya nanti lebih banyak di sesi diskusinya saja ya, karena itu yang justru menarik gitu, karena nanti akan coba saya jelaskan bahwa deep learning itu sesuatu yang baru, meskipun kalau boleh jujur tidak benar-benar baru gitu. Nah, seperti apa barunya dan seperti apa yang tidak benar-benar baru itu saya akan coba jelaskan secara perlahan-lahan. Oke, mohon izin untuk share screen ya. Oke, deep learning apa dan bagaimana? Nah, ini mungkin kalau mau kenalan sama saya, teman-teman bisa Ya, kunjungi, ya bisa Pak. kunjungi, gimana Bu? Eh, bisa. Ya, kalau mau temu kenalan sama saya bisa kunjungi di sini di Matemagis atau di Facebook saya ya. Kalau di Matemagis itu biasanya cenderung lebih ke matematika sekali, sedangkan kalau di Facebook saya biasanya menanggapi berbagai macam isu terkait pendidikan ya. Kemarin saya bikin satu video yang lumayan panjang, itu isinya videonya mengkritik tentang deep learning ya. 45 menit videonya saya kritik nasmiknya deep learning. Meskipun banyak sisi positifnya, tapi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang katanya gitu ya, katanya mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis, ya, kita juga harus berani untuk melakukan kritik ya. Dan kritik itu kita sampaikan secara akademik, tidak tendensius, tidak berniat nyinyir atau mencela ya. Begitu teman-teman. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Yul tadi, saya guru SMP Al Furqan MQ, saya masih mengajar sehari-hari gitu ya. Saya masih menjadi seorang praktisi gitu, praktisi sebagai guru sama halnya dengan teman-teman yang lain. Kemudian saya juga saya foundernya Matemagis. Ini adalah bentuk platform yang saya dirikan untuk belajar matematika lebih dalam gitu. Termasuk deep learning-nya bagaimana kalau di matematika ya. Mungkin di lain kesempatan ya Bapak Ibu ya. Saya juga tergabung di sebagai tim ahli matematika di platform Mahir Matematika yang ada di Bandung sana. Kemudian saya juga konsultan pendidikan di KPM. KPM itu adalah salah satu ini ya, anak, bukan anak ya, apa sih namanya? Anak perusahaan, bukan sih. Semacam salah satu subnya GBF ya, Guru Belajar Foundation, atau yang dulu kita kenal Yayasan Guru Belajar. Nah, itu membawai KPM. Nah, saya konsultan pendidikan di situ. Nah, saya juga mahasiswa doktoral di UNESA. Alhamdulillah kemarin baru selesai ujian proposal. Nah, ini jadi yang ada tanggung jawab moral bagi saya sebagai seorang praktisi dan sebagai seorang akademisi gitu ya, karena saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lanjut bisa belajar sampai ke jenjang S3. Jadi saya merasa ya harus menyampaikan apa yang saya tahu gitu. Jadi saya sebagai praktisi tapi juga sebagai akademisi. Saya juga trainer pembelajaran matematika, ya, biasanya memberikan pelatihan-pelatihan atau workshop di mana-mana. Jadi ya yang penting pokoknya ilmunya bermanfaat, mau dimanapun tetap saya datangi ya. Mau jauh mau dekat gitu. Terus saya juga penggerak KGBN Jombang. Begitu mungkin sama dengan teman-teman yang ada di sini ya. Oke, itu teman-teman sedikit perkenalannya. Nah, sebelumnya mari kita tanya jawab dulu atau checking dulu ya. Oke, teman-teman nanti bisa jawabnya setuju atau nggak setuju ya. Setuju atau tidak setuju. Boleh pakai jempol ke atas, boleh pakai jempol ke bawah. Kalau di Zoom ada nggak ya? Kalau di Google Meet kemarin ada. Atau ketikkan aja di chatnya ya. Di chat Zoom-nya. Setuju, tidak setuju. Gitu, kita main-main dulu. Ini, pembelajaran yang hanya berfokus pada hafalan tidak cukup untuk membekali siswa dengan keterampilan yang mereka butuhkan di masa depan. Benarkah hafalan itu nggak cukup?
untuk membekali keterampilan siswa di masa depan. Yuk teman-teman, silakan di Ya, kolom silakan. chatnya. Wah, banyak yang setuju ya. Setuju, setuju, setuju. Nah, ini masih banyak yang setuju ya. Oke, sepakat kita ya di nomor satu. Oke, ya. Hafalan itu kalau di taksonomi Bloom teman-teman itu udah yang paling rendah ya hafalan itu. Ya, ini yang paling rendah ya. Mengingat aja itu kan ya di C1 begitu. Kita lanjut. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Bener nggak sih? Benar. Dapat meningkatkan keterlibatan atau malah siswanya asik sendiri sama gadgetnya, sama HP-nya, sama laptopnya. Bener nggak? Setuju atau nggak setuju nih Bapak Ibu Guru? Silahkan ketikkan di kolom chatnya. Oh, setuju semua nih. Nggak ada yang nggak setuju. Oh, ada yang nggak setuju nih. Keren. Saya suka kalau ada yang nggak setuju gini. Saya kalau ada yang tidak setuju itu suka. Karena biasanya jadi satu bahan diskusi gitu ya. Iya. Wah, banyak yang setuju tapi. Oke, banyak setuju meskipun ada yang tidak setuju ya. Nanti kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya peran teknologi di deep learning itu, di pendekatan deep learning itu seperti apa. Oke, yang berikutnya lingkungan belajar yang fleksibel dan kolaboratif lebih efektif dalam mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis. Benarkah belajar yang fleksibel itu lebih efektif dalam mendukung pengembangan keterampilan berpikir? Bener nggak sih? Betul nggak? Setuju atau nggak setuju? Oke, masih banyak yang setuju ya. Masih banyak yang setuju. Bu, Bu Pak Wawan, Bu Rahmawati setuju, Bu Ulfiana setuju. Oke, next. Nah, ini dalam proses belajar, ya dalam proses belajarnya, siswa itu dapat menentukan tujuan belajar, merencanakan kegiatan belajar, dan melakukan evaluasinya sendiri. Nah, bener nggak sih bener nggak sih siswa itu bisa atau diperbolehkan lah untuk menentukan tujuan belajarnya sendiri, merencanakan kegiatan belajarnya sendiri, terus kemudian mereka mengevaluasi sendiri gitu. Bener nggak sih? Boleh nggak sih? Bisa nggak gitu ya? Setuju atau nggak setuju? Bebas banget kayaknya ya. Oh, masih banyak setuju ya? Wah, teman-teman ini keren-keren kayaknya ya. Coba saya tunggu dulu deh. Saya tunggu yang tidak setuju ya. Tapi banyak setuju ya. Ini nggak paksaan kok teman-teman. Boleh, boleh setuju. Setuju semua juga nggak apa-apa. Setuju, setuju, setuju ya. Oke, bagus banget. Oke, teman-teman, itu adalah hal-hal yang apa ya memantik, semoga menjadi pemantik kita tadi terkait dengan pembelajaran deep learning. Nah, kali ini kita masuk di sini. Nah, ini sesuai atau nggak sesuai? Setuju nggak setuju? Saya adalah guru yang sudah belajar dan siap menerapkan pendekatan deep learning. Setuju nggak setuju? Setuju atau nggak setuju nih? Saya adalah guru yang sudah belajar dan siap menerapkan pendekatan deep learning. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Oh, ini kayaknya nggak bisa nih deep learning diterapkan. Oh, nggak, saya belum belajar gitu. Oh, belum. Ada yang jawab belum ya. Setuju dari Bu Surodiana, dari Bu Yus, dari Bu Yulis Mayanti. Siap 75% ya. Ini kalau dalam matematika namanya logika fazi ya Bu ya. Kalau kita ditanya Oh benar iya, atau Pak. salah kita jawabnya agak-agak benar, agak-agak salah. Gitu ya. Agak-agak itu kalau di matematika namanya logika fazi. Fazi itu maksudnya adalah kabut ya atau abu-abu gitu. Nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya salah, nggak Oh sepenuhnya iya. setuju, nggak sepenuhnya itu skalanya seperti itu Bu. Oke, ini kita lanjut teman-teman. Nah, ini nanti bisa jadi bahan obrolan teman-teman semua, diskusi kalau misalkan dengan orang-orang IT gitu.
supaya kalau teman-teman ngomongin tentang deep learning itu bisa ini ya, bisa memberikan paradigma yang berbeda gitu. Awalnya memang deep learning itu dibuat atau istilah itu dimunculkan untuk mesin learning ya atau pembelajaran mesin. Jadi mesinnya itu diajari dengan cara deep learning tadi, yaitu ya, kalau definisinya ya mesin learning itu atau deep learning dalam mesin atau teknologi ya dalam dalam teknologi itu didefinisikan sebagai jaringan saraf tiruan. Jadi mereka membuat semacam saraf tiruan yang itu berisi banyak pengetahuan yang dihubung-hubungkan seperti itu, meniru meniru jaringan saraf otak ya. Ya itu deep learning yang dari mesin. Sedangkan kalau di dunia pendidikan sebenarnya pendekatan deep learning itu dianggap sebagai pendekatan untuk mencapai 6C. Ini definisi ini saya ambil dari Michael Fulan ya. Definisi ini saya ambil dari Michael Fulan dan ini Fulan mendefinisikannya simpel. Pokoknya pendekatan untuk mencapai 6C gitu. Dia nggak repot-repot sama definisinya. Tujuannya kalau yang machine learning itu gimana caranya mesin itu bisa berpikir atau lebih tepatnya memproses data ya. Karena kalau mesin itu berpikir itu agak debatable ya. Jadi bisa diperdebatkan gitu. Intinya adalah bagaimana mesin bisa memproses data dengan cepat. Ya, makanya di sini ada kata kuncinya efisiensi. Kemudian yang di pendidikan itu adalah untuk meningkatkan keterlibatan, ya, ini ada dua, untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Nah itu tujuannya. Metode yang digunakan kalau di machine learning ya dia menggunakan algoritma yang kompleks gitu ya, ada coding-coding gitu, ada pemrograman yang banyak yang kompleks sekali. Sedangkan untuk pembelajaran eh, untuk pendidikan deep learning itu metodenya menggunakan misalnya seperti pembelajaran berbasis proyek, ya, project based learning atau inquiry atau problem based learning atau PBL dan lain-lain. Nanti akan saya detailnya di belakang. Kemudian kalau di machine learning itu deep learning itu inti dari sistem yang belajar ya. Jadi sistemnya belajar dengan menghubungkan banyak pengetahuan atau informasi ya. Banyak banyak informasi itu dihubung-hubungkan sehingga dia mendapat banyak sekali data. Data-data itulah yang kemudian diolah secara efisien untuk kemudian bisa memberikan jawaban ketika ditanya. Itu yang terjadi ketika kita nanya ChatGPT atau nanya ke DeepSeek ya yang sekarang lagi ngetrend DeepSeek. Alternatifnya ChatGPT. Sedangkan kalau di pendidikan itu ya dia hanya deep learning itu salah satu pendekatan ya. Alat bantu untuk memperkaya pengalaman belajar. Jadi teknologi itu hanya digunakan untuk alat bantu memperkaya pengalaman belajar. Namanya alat bantu, teman-teman, berarti dia sifatnya hanya membantu, bukan yang utama. Itu yang harus kita baris bawahi bareng-bareng. Jangan sampai kita terjebak pada paradigma teknologi adalah segala-galanya, teknologi adalah inovasi, harus ada teknologinya, bagaimana berpikir mendapatkan teknologinya gitu. Enggak ya, jadi di deep learning teknologi itu alat bantu. Kemudian hasilnya kalau yang di machine learning itu model AI dengan akurasi yang tinggi. Ya seperti ChatGPT atau DeepSeek atau Gemini kalau di Google atau Copilot kalau di Microsoft. Pokoknya gimana caranya mesin-mesin itu bisa memproses informasi dengan efisien dan tingkat keakuratannya tinggi gitu. Yang dalam pendidikan deep learning tujuannya atau hasil yang diharapkan adalah ya siswa memiliki kompetensi 6C ya. 4C ditambah citizenship dan karakter gitu. Itu kalau dari Fulan ya. Sedangkan kalau di eh, NASMIC, naskah akademik yang diberikan oleh kementerian ada 8 profil dimensi kelulusan. Ya, 8 dimensi profil lulusan gitu. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya bahwa deep learning itu adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran. Deep learning itu pendekatan gitu. Nah, coba sekarang teman-teman tuliskan di chatnya, di kolom pesannya, apa beda pendekatan dengan metode pembelajaran? Ini penting nanti. Ini penting ya untuk kita bahas. Yuk teman-teman, apa beda pendekatan dan metode pembelajaran? Karena sebelum kita paham deep learning, kita harus paham dulu bentuk utamanya deep learning itu apa. Oh, deep learning itu pendekatan. Nah, pendekatan itu apa? Bedanya dengan metode apa? Oke, yuk teman-teman.
Apa nih kira-kira nih? Beda pendekatan dengan metode. Pendekatan pembelajaran dengan metode pembelajaran. Bedanya apa? Ada 33 yang bergabung nih. Saya tunggu sampai ada yang jawab ya. Kita tukar pikiran, kita tukar pendapat. Nggak masalah teman-teman. Setahunya teman-teman aja, pendekatan itu yang gini. Atau contohnya juga boleh. Pendekatan itu contohnya ini. Metode contohnya ini. Supaya kita bisa tahu dan kita jadi nggak nanti nggak ini ya, nggak sampai eh, kultur shock gitu ya. Tiba-tiba nanti ada pengawas atau tiba ada pelatihan dari dinas. Deep learning itu harus gini 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 oh. Nah ini harus gimana menyikapinya? Maka kita harus paham dulu deep learning itu apa. Ada yang jawab nih dari Bu siapa ini? Bu atau Pak tadi? Pak Alamsyah ya. Pendekatan metode itu cara menggunakan. Oke, keren dari Pak Alamsyah Alimuddin. Yang lain teman-teman, apa bedanya pendekatan sama metode pembelajaran? Atau masih pada ragu atau malu-malu ya? Lebih awal mengantar siswa untuk lebih memahami. Oh, itu pendekatan. Nah, metode apa metode? Oke, baik. Selanjutnya, jadi pendekatan itu adalah cara pandang atau kerangka umum yang digunakan guru dalam mengajar matematika. Jadi kata kuncinya ada di ini. Pendekatan itu adalah cara pandang atau kerangka umum. Nah, ya, jadi cara pandang atau kerangka umum. Namanya umum. Pendekatan itu harusnya nggak boleh spesifik. Masih tahu harus ini, harus ini, harus itu. Ya, jadi pendekatan itu kerangka umum yang digunakan guru dalam mengajar. Pendekatan itu ada macam-macam ya. Ada pendekatan yang paling terkenal apa, teman-teman? Yang di kurikulum 2013, di kurikulum 2013, pendekatan apa yang paling populer di saat itu ya? Pendekatan saintifik ya. Terus ada pendekatan student center ya, student center berpusat pada siswa gitu ya. Ini salah satu pendekatan. Ada teacher center yang berpusat pada guru. Ada lagi pendekatan yang sekarang ya, pendekatan deep learning itu pendekatan. Dia adalah cara pandang atau kerangka umum. Nah, setiap pendekatan-pendekatan ini punya karakteristiknya sendiri-sendiri, punya prinsipnya sendiri-sendiri. Nah, gitu ya. Punya teorinya sendiri-sendiri, karakteristiknya seperti apa, cara memandangnya gimana, kerangkanya bagaimana. Itu pendekatan. Sedangkan metode itu adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi. Simple. Cara yang digunakan guru menyampaikan materi. Metode ada banyak ya. Ada yang paling populer dan yang paling sering kita pakai yaitu ceramah. Itu metode ceramah. Ada diskusi, ada tanya jawab, ada yang lain-lainnya, ada yang metode apa? eh, kunjung karya atau karya kunjung ya itu bisa digolongkan kepada metode bagaimana cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Jadi metode itu lebih operasional, lebih detail, lebih spesifik menyebutkan oh kalau diskusi itu harus membagi kelompoknya, harus ada bahan yang didiskusikan, kalau bisa harus ada lembar kerjanya dan seterusnya. Itu metode dia ngomonginnya lebih spesifik. Sedangkan pendekatan cuma cara pandang aja. Sehingga kalau dari cara kita memahami deep learning sebagai sebuah pendekatan, maka harusnya teman-teman nggak perlu bingung RPP-nya mau kayak gimana nih, modul ajarnya mau kayak gimana. Nggak perlu bingung ini. Kenapa? Deep learning hanya suatu pendekatan dan dia adalah pendekatan yang umum. Ya, jadi jangan terjebak pada eh,
administrasinya bagaimana ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita berpikir kira-kira nanti prinsip apa atau kerangka pada daily learning apa yang bisa kita gunakan, yang harus ada dalam pembelajaran kita. Mau ditulis atau nggak ditulis di RPP ya. Kalau bagi saya sih teman-teman, kalau bagi saya terserah lah ya. Saya pernah bikin tulisan yang dulu dibagikan oleh banyak orang, judulnya apakah RPP itu masih berguna gitu ya. Nah, itu saya mempertanyakan itu. Nah, saya adalah orang yang sepakat bahwa setiap guru harus merencanakan pembelajarannya. Ya, setiap guru harus merencanakan pembelajarannya. Tapi untuk menuliskan di RPP, untuk menuliskan dalam bentuk administratif atau enggak, ya sesuai dengan kebutuhannya aja sih. Gitu. Nah, ini adalah definisi deep learning, teman-teman. Oke, wah itu ternyata banyak nih. Pendekatan itu strategi umum, metode langkah yang konkret untuk menerapkan. Nah, udah banyak yang paham banget ini. Nah, jadi dari pendekatan itu biasanya kita turunkan menjadi metode, menjadi model pembelajarannya seperti apa. Gitu. Oke, untuk definisinya teman-teman, kalau di versinya Fulan, definisinya cukup sederhana. Dia cuma menggarisbawahinya di sini. Pokoknya kata Fulan gitu ya, mendalam itu adalah deep learning itu adalah pembelajaran mendalam yang merupakan proses untuk memperoleh 6C. Jadi goals-nya itu tujuannya adalah dapat 6C udah. Jadi deep learning itu adalah proses untuk dapat 6C ini gimana. Nah, gitu. Mau caranya gimana? Ya, sebenarnya kalau melihat definisi ini harusnya tidak terlalu dipusingkan. Pokoknya 6C-nya harus dapat. Gitu. Tapi Fulan memberikan kerangka. Jadi dia memberikan tips, memberikan kerangka yang dikenal dengan kerangka deep learning yang ada 4 elemen itu ya, yang sudah tersebar di mana-mana itu teman-teman. Fulan memberikan kerangka itu. Oh ini loh caranya. Jadi ceritanya gitu. Jadi ceritanya Fulan itu mendefinisikan deep learning itu pokoknya gimana caranya menempatkan 6C. Coba terus kemudian dia memberikan satu kerangka. Ini loh mudahnya seperti ini. Dan dia sudah menerapkan itu di banyak sekali sekolah ya, baik di Australia di mana dia tinggal atau di luar Australia. Hampir di seluruh di banyak negara itu deep learning itu sudah diterapkan. Jadi dia sudah punya sekolah uh, lab school-nya itu sudah banyak, laboratorium school-nya itu sudah banyak sekali. Itu. Nah, sedangkan untuk yang di versi Nasmik ini definisinya panjang banget ya teman-teman. Saya akan coba garis bawahi highlight apa yang penting di definisi dari Kemendikbud ya, versi naskah akademik. Pendekatan deep learning atau deep learning itu adalah pendekatan yang memuliakan ya dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran tuh. Jadi yang diciptakan ada suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, dan olah rasa dan olahraga secara holistik ya. Jadi ini dicampur-campur ya teman-teman. Uh, Definisi ini adalah definisi yang sangat-sangat detail sekali. Ini gabungan dari beberapa framework ya dalam teori itu. Ada pembelajaran bermakna, ada pembelajaran berkesadaran, kemudian olah hati, olah rasa, olahraga itu adalah konsepnya Ki Hajar Dewantoro. Jadi semuanya itu dimasukkan ke sini. Nah, gitu. Kalau teman-teman mencermati ini sebagai sesuatu yang benar-benar baru, wah kita pusing semua nih teman-teman. Kita pusing semua, asli, serius. Pusing banget. Kenapa? Karena kita harus mikirkan gimana caranya menciptakan yang berkesadaran, yang bermakna, menggembirakan. Olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Tuh, ini gimana gitu. Nah, tapi kita bisa melakukan satu refleksi ya. Saya akan coba mengajak teman-teman untuk melakukan refleksi bahwa sebenarnya hal ini tidak benar-benar baru. Jadi teman-teman juga nggak perlu defensif sekali atau nggak perlu bersikap menolak atau antipati ya. Karena dia nggak benar-benar baru, kita cukup aja terapkan mana yang belum pernah kita terapkan. Kita bisa fokuskan mana yang belum pernah kita pelajari, mana yang harus kita tambahkan dalam pembelajaran kita. Yang sudah-sudah ada, ya sudah, tinggal dikuatkan lagi atau tinggal secara konsisten kita lakukan. Itu secara definisinya ya. Definisi Fulan jauh lebih sederhana dan lebih fleksibel.
definisinya Kemendikbud ini definisi yang mewah, ya, mewah sekali, detail sekali. Tapi semoga nanti Kemendikbud bisa benar-benar menerapkan ini, gitu. Tidak hanya menjadi sebuah definisi yang ada di NASMI. Kemudian ini adalah elemen deep learning. Elemen deep learning itu ini adalah elemen deep learning dari Kemendikbud ya, teman. Ini banyak banget ya. Dari yang paling dalam yaitu ini ya, pembelajaran mendalamnya secara konseptualnya dia ada di paling dalam, terus di luar ada dimensi profil lulusannya ada 8 poin. Keluar lagi dia ada prinsip pembelajaran, keluar lagi dia ada pengalaman belajar, keluar lagi dia ada kerangka. Nah, nanti coba akan saya kupas satu persatu gitu ya. Tapi saya mohon maaf teman-teman supaya nanti teman-teman benar-benar belajar hal yang baru, maka untuk dimensi profil lulusan ya tidak saya sertakan karena ini kayaknya hal-hal yang apa ya, hal-hal yang sudah teman-teman terapkan di sekolah. Masa iya sih guru nggak mengajarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Saya nggak percaya sih itu ya. Saya yakin semua teman-teman kalau ada muridnya yang mungkin nggak melakukan ibadah pasti ditegur juga kan ya. Saya yakin juga kalau teman-teman sudah mengajarkan caranya mandiri, caranya bagaimana mengatasi masalahnya sendiri, mengajarkan bagaimana itu siswa berpikir kritis. Saya sudah yakin ini sih. Dimensi profil lulusan ini ya sudah banyak diajarkan lah, atau sudah banyak diterapkan. Nah, saya langsung ke bagian ini, prinsip pembelajarannya. Ya, di prinsip pembelajaran yang pertama ada mindful, berkesadaran. Nah, definisinya panjang ya, tapi kita ambil kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah pembelajaran yang mindful itu individunya atau siswanya itu terlibat sepenuhnya secara mental dan fisik. Mindful itu dari kata mind artinya sadar ya. Mindful berarti berkesadaran. Mind itu sadar. Nah, siswa itu harus sadar secara mental dan fisik. Ini poinnya. Secara mental dan fisik. Fisiknya harus hadir. Ini gampang. Kalau fisiknya hadir, kita bisa mengecek langsung ya. Oh, fisiknya hadir. Dia ada di dalam kelas. Dia tidak ke kamar mandi terlalu lama gitu ya. Dia ada di dalam kelas. Dia secara gestur fisiknya dia memperhatikan, menghadap ke depan, tidak rame. Itu adalah keterlibatan fisik. Sedangkan keterlibatan mental ini yang menantang. Karena bisa jadi anak itu diam di dalam kelas, tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya, wah nanti saya pulang mau main ini. Wah, nanti saya pulang mau ke sini. Wah, nanti saya mau janjian sama teman saya untuk beli ini. Gitu. Nah, itu yang keterlibatan yang sulit untuk dicapai, untuk diketahui. Benar nggak sih siswa itu hadir fisiknya dan pikirannya di dalam kelas kita? Itu mindful. Nah, mindful ini adalah konsep yang dikembangkan oleh Langer. Ya, saya sudah baca sedikit bukunya Langer, bagaimana. Kemudian nah, prinsipnya seperti ini ya. Mindful learning itu dia harus open to new things, ya, terbuka terhadap hal baru, fleksibel, strategis, aktif, present itu adalah hadir ya, sadar atau alert, waspada ya, sensitif lah, sensitif terhadap perbedaan, terus sensitif terhadap konteks, menyadari perbedaan atau berperspektif yang bermacam-macam ya. Nah, di situ. Di sini sebenarnya sudah saya yakin sudah banyak diterapkan oleh teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah, Pak kok banyak banget itu ada delapan hal di situ ya. Saya akan coba berikan contohnya dan saya yakin teman-teman sudah melakukan ini ya. Ini hanya contoh untuk menggambarkan aja sih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan open to novelty atau new things itu ya. Yang pertama terbuka terhadap hal baru ya, atau open to novelty, hal baru. Itu contoh kemampuan yang dikembangkan seperti menyadari hal baru di sekitar, terbuka terhadap ketidakpastian. Contohnya nih, biasanya kalau di guru-guru yang dari Indonesia mengajarkan materi dengan cara berbeda. Saya yakin Bapak Ibu guru di Kabupaten Wajo ini sudah banyak menerapkan yang mengajar materi dengan cara berbeda. Kalau di matematika yang saya tahu, biasanya guru-guru itu kalau dengan cara ini nggak bisa, dengan cara yang lain, gitu. Dengan cara yang lain, atau dengan cara yang ini harus diberikan cara yang berbeda gitu. Misalkan perkalian disusun ke bawah kok sulit, mereka harus pakai media atau alat peraga dengan cara yang berbeda. Itu sebenarnya adalah sudah sikap yang terbuka dengan hal baru ya. Jadi dengan cara-cara yang berbeda, atau mungkin sebagai guru matematika kadang-kadang siswa itu datang dengan membawa cara yang dia pelajari dari
rumahnya atau dari tempat bimbelnya atau yang lain. Nah, itu sebenarnya prinsip dari terbuka terhadap hal baru. Atau bisa juga dari memberikan pilihan tugas yang bervariasi sesuai minat siswa. Ini terkait dengan differentiation instruction ya, pembelajaran terdiferensiasi. Membiarkan siswa membuat prediksi sebelum menjelaskan konsep baru. Nah, saya sih kalau di matematika, ini contohnya dalam matematika teman ya, teman-teman karena kalau saya guru matematika, jadi ya saya sebisanya menjelaskan dalam matematika biar nggak sampai keliru gitu. Nah, misalkan saya mau jelasin tentang pecahan gitu, saya sengaja pancing mereka untuk berpikir berapa 7 dibagi 2 gitu. Nah, anak SD mungkin ya yang baru belajar perkalian di kelas 3, terus kemudian mereka naik ke kelas 4, mereka harus belajar pecahan. Ya, saya minta untuk menghitung 7 bagi 2 berapa. Mereka kan akan memprediksi. Gunakan aja alatnya, misalkan ada 7 bola, nah dibagi 2 itu jadi berapa? Kalau dia harus membaginya sama rata. Kalau satunya 3, satunya 4 nggak adil, satunya 4, satunya 3 nggak adil, apa satunya dibuang gitu. Nah, seperti itu. Itu contohnya, contoh-contoh apa memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat prediksi. Jadi kita bertanya dulu, kira-kira kalau ada sampah itu yang berserakan kira-kira kenapa? Nah, mereka akan membuat prediksi, membuat hipotesis di pikiran mereka sendiri. Kemudian bagaimana praktek mindful learning itu salah satunya dengan mengajak siswa berdiskusi, ya. Jadi dia akan sadar dengan banyak perspektif dari teman-temannya, dari mungkin dari orang lain yang dihadirkan sebagai narasumber di kelas itu banyak ya. Ini contohnya. Kemudian salah satunya lagi adalah peka terhadap konteks yang berbeda. Misalkan mendorong siswa untuk melakukan penelitian berbasis masalah di lingkungan sekitar. Misalnya tentang sampah plastik gitu. Menggunakan peta konsep atau analogi dalam pembelajaran yang mempunyai konsep baru dengan pengetahuan yang sebelumnya. Nah, itu tadi ini semua adalah contoh mindful learning. Ada 8 tadi, tidak saya ambil semuanya. Saya yakin teman-teman pasti sudah menerapkan itu. Meskipun ya tidak harus ke 8-8-nya itu diterapkan dalam satu kali pembelajaran. Kita bisa ambil mana poin yang perlu dikuatkan aja. Gitu. Oke, baik. Kemudian untuk meaningful learning, itu kata kuncinya di mana? Nah, ini saya ambil juga definisi dari naskah akademik ya. Kata kuncinya adalah dikaitkan itu. Jadi informasi yang baru ini, informasi yang baru mereka dapat, pengetahuan yang baru mereka dapat itu dikaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang sebelumnya sudah ada. Maksudnya gimana? Saya berikan contohnya. Saya sudah buatkan contohnya, maksudnya seperti ini. Saat belajar tentang ekosistem, ya guru IPA atau guru kelas di SD meminta siswa mengingat pengalaman mereka. Nah, ini kan terkait dengan pengalaman, ya, terkait dengan pengalaman, pengalaman yang sudah dimiliki saat mengunjungi kebun binatang atau taman, lalu mengaitkan dengan konsep rantai makanan. Ya, selain dengan pengalaman mereka, ini terkait dengan konsep atau pengetahuan yang mereka pelajari sebelumnya. Nah, jadi ada dua hal ini. Pembelajarannya jadi bermakna. Bermakna itu artinya dia terkait dengan konsep atau pengetahuan sebelumnya dan terkait dengan pengalaman mereka di kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua syarat itu ya untuk membuat pembelajaran itu bermakna. Kalau di matematika saya biasanya kalau misalkan untuk konsep Pitagoras gitu, maka pengalaman mereka misalkan ada anak tangga yang disandarkan begitu ya. Terus kemudian ada aliran sungai, kemudian ada um, ini yang pengalaman ya, terkait dengan pengalaman sehari-harinya. Kemudian ada jarak kapal, misalkan jarak kapal dengan pantai atau jarak pesawat. Nah, sedangkan untuk konsepnya sendiri, saya biasanya kaitkan dengan konsep-konsep seperti sudut, ya. Jadi ada lagi biasanya tentang garis, ya. Ada lagi tentang segitiga. Nah, yang satu sisi ini itu mengaitkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sebelumnya sudah dimiliki. Sedangkan yang sisi ini itu mengaitkan pengetahuan yang akan dipelajari itu, pengetahuan baru itu dengan pengalaman mereka di kehidupan sehari-hari gitu.
Nah, itu contohnya teman-teman. Atau bisa juga dengan cara yang kedua ini, membuat peta konsep supaya jelas tuh. Nah, jadi kalau kita mau mengajar segi 4, kalau di matematika yang ngajar segi 4, maka saya biasanya bikinkan segi 4 peta konsepnya ya. Jadi dari segi 4, kemudian ada trapesium, ada jajar genjang, terus dari trapesium ini eh, ada balok, sorry, ada persegi panjang ya, ada persegi panjang, kemudian ada persegi dan seterusnya. Jadi ada peta konsepnya yang menjelaskan itu atau yang mengaitkan setiap pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sebelumnya. Terus juga bisa menggunakan konteks yang nyata ya. Ini kalau di matematika, misalkan perhitungan luas dan keliling itu dengan menggunakan mengukur lantai kelas atau halaman sekolah. Begitu. Kemudian untuk diskusi dan pemecahan masalah, nah, misalkan guru IPS, siswanya diajak mendiskusikan dampak globalisasi. Itu kan itu relate sama mereka ya, dengan keseharian mereka. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi di meaningful ada dua ya. Kalau di keterlibatan tadi di mindful itu ngomongin tentang keterlibatan. Keterlibatan apa? Keterlibatan fisik dan mental. Kalau meaningful itu eh, titik tekannya pada dua hal juga, yaitu mengaitkan ya. Mengaitkan apa? Mengaitkan dua hal. Pengetahuan yang mereka telah miliki sebelumnya dan pengalaman mereka sehari-hari, gitu ya. Itu teman-teman. Oke, saya lanjut. Nah, Pak, kok nggak ada joyful learning-nya? Nah, untuk joyful learning-nya sebenarnya teman-teman nanti bisa melihat di YouTube saya. Di YouTube saya ada penjelasan mengapa joyful learning itu sebenarnya tidak saya bahas atau saya kritik ya di situ. Karena joyful learning itu secara teoritisnya nggak ada ya. Secara teorinya dia nggak ada, tidak ada penelitian yang menyatakan bahwa belajar itu harus menyenangkan. Di naskah akademiknya juga tidak ada definisi menyenangkan itu harus yang seperti apa. Begitu. Saya mendapatkan jawaban dari Profesor Rahma yang ada dari Universitas Kuala waktu saya mengikuti webinarnya khusus untuk mahasiswa S3. Di situ Profesor Rama menjelaskan bahwa kalau sudah meaningful dan mindful, ya sudah pasti joyful gitu ya. Joyful itu atau perasaan senang itu akan bisa dicapai kalau anak itu pembelajarannya bermakna, terus dia sadar, berkesadaran, maka dia akan senang. Apalagi kalau dia sudah berhasil mencapai tujuan belajarnya, gitu. Itu teman-temannya jadi di sini memang tidak sengaja tidak saya berikan, saya jadi punya tanggung jawab moral sebagai seorang akademisi gitu supaya meluruskan hal itu. Saya tidak ikut-ikutan menggembirakan. Takutnya kalau saya menitik beratkan pada menyenangkan nanti khawatirnya akan banyak guru-guru yang oh yaudah yang penting seneng deh, yang penting tepuk tangan, nyanyi gitu atau ice breaking. Yang sebenarnya itu bukan inti dari deep learning begitu. Nah, kemudian ini di berikutnya ada kulit kulit luarnya lagi yaitu terkait dengan pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar itu adalah proses yang dialami. Jadi proses yang dialami ketika belajar itu yang disebut dengan pengalaman belajar. Di deep learning, di bukunya eh, Pulan, dia tidak spesifik menjelaskan harus menggunakan taksonomi yang mana. Cuma dia sempat mention taksonomi Solo bisa menjadi salah satu alternatif pilihan, ya. Atau kalau mau pakai Bloom menurut saya juga masih nggak apa-apa ya, karena Bloom itu yang paling gampang untuk kita lihat, untuk kita ukur, untuk kita pakai gitu ya. Kan dia mulai dari mengingat, memahami, itu enak banget gitu ya. Kita kalau pakai taksonomi Bloom itu menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Nah, kemudian kalau di pengalaman belajar yang ada di apa pembelajaran mendalam atau deep learning itu dia kayak digabung aja gitu. Jangan bingung ya. Ini bukan hal baru, ini cuma ya dikemas lagi gitu ya, dibungkus lagi. Gitu. Lihat ya, jadi di sini memahami dan mengingat itu dicampur ya, digabung menjadi satu hal memahami ini. Menganalisis dan menerapkan itu dicampur menjadi satu hal, yaitu mengaplikasi. Mencipta dan mengevaluasi itu dicampur ya, digabung menjadi satu yaitu merefleksi. Nah, gitu. Jadi ini nggak baru, ini sudah kita terapkan gitu. Sempat ada yang bertanya di webinar, di beberapa webinar ketika saya mengisi, Pak, untuk
pengalaman belajar itu apakah harus semuanya ada gitu dari tahapan memahami, mengaplikasi, merefleksi. Dalam satu kali pembelajaran apakah harus ada? Jawabannya tentu tidak. Ya, kalau kita membuat pembelajaran terus satu satu kali pelajaran, satu kali tatap muka itu harus ada tahapan memahami, mengaplikasi, merefleksi. Banyak banget tahapan belajar yang harus mereka mereka lakukan gitu. Kalau teman-teman lihat ya, tiga pengalaman belajar ini kan sama dengan eh, 6 C-nya ya, 6 C-nya belum ya. Ranah kognitifnya belum ada 6. Bayangkan dalam satu kali pembelajaran siswa harus dari mengingat, memahami sampai mencipta. Itu dalam satu kali pembelajaran itu. Nah, itu kan mustahil untuk dilakukan. Bahkan saya biasanya untuk mengingat dan memahami itu saya habiskan satu kali pembelajaran gitu. Nanti baru di tahap berikutnya. Jadi kalau ada yang tanya apakah pembelajaran itu harus mengalami semuanya ini, jawabannya adalah iya, tapi tidak sekaligus, gitu ya. Jadi boleh teman-teman eh, di satu pertemuan, oh sudah kita fokusnya di memahami aja tentang gimana cara anak-anak mengingat kembali, terus kemudian memiliki ide, baru kemudian nanti di pertemuan berikutnya anak-anak mengaplikasikan. Kalau di matematika baru mereka mungkin mengaplikasikan konsep atau prosedur menghitung di soal-soal gitu ya. Baru kemudian merefleksi. Itu sih. Jadi tidak harus semuanya langsung ada gitu. Ya, seperti itu temannya. Jadi jangan nanti kalau ada pengawas atau pelatihan dari dari daerah atau dari mana aja ya. Kalau sekiranya harus melibatkan ketiga ini, nah itu coba ditanyakan ulang bagaimana mungkin gitu. Logikanya bagaimana? Oke, ini kita ngomongin yang kulit terluarnya, yang terakhir, yaitu kerangka belajar. Di kerangka belajar ini, kalau teman-teman lihat ada 4 ya. Learning partnership atau kemitraan belajar, learning environment atau lingkungan belajar, leveraging digital atau pemanfaatan teknologi, pedagogical practice atau praktik pedagogisnya. Nah, sebelum itu saya tanya ke teman-teman, dari tiga ini, dari empat ini, mana sih yang sudah kita terapkan di pembelajaran kita di sekolah, di kelas? Coba teman-teman jawab dulu deh. Dari tiga itu, dari empat itu ada berapa yang sudah diterapkan? Berapa persen kira-kira? Dari empat ini, empat kerangka belajar. Ini kerangka belajarnya diambil dari Fulan ya teman-teman. Ini saya ambil dari Fulan dan ini mirip sekali dengan kerangka belajar. Ya, bukan mirip ya, emang yang emang itu, ya, emang sama ya. Ya, kalau di sini kan di bahasa Indonesia kan ya, yang paling luar itu. Nah, itu sebenarnya sama dengan yang kerangka belajar dari M. Fulan di buku Deep Learning. Nah, ini dari empat empat elemen ini mana yang sudah diterapkan? Ada berapa yang sudah diterapkan? Nanti kita hitung persentasenya ya. Saya kan guru matematika, jadi ngitung persentasenya nanti. Halo, teman-teman semua. Halo. Halo, silahkan Bapak Ibu menulis di kolom chat jawaban yang Kita ingin. berefleksi dulu ya. Karena Ya, kalau kita ngomong ini benar-benar baru, kita belum pernah menerapkan semua. Wah, kita perlu belajar dari nol tuh. Benar-benar dari nol lagi. Kira-kira berapa sih? Dari empat elemen ini, berapa yang sudah diterapkan?
Sebutin aja nomornya berapa nih. Satu, dua, tiga, atau empat-empatnya. Oh, Pak Alamsyah nih. Praktik pedagogisnya sudah diterapkan. Ya, sebenarnya ya, kita bongkar ya, kita refleksi bareng-bareng nih. Sebenarnya mana sih yang udah kita terapkan itu? Yang pertama, yang kelihatan banget yang udah diterapkan itu mana? Yaitu di learning environment ini ya, di lingkungan belajar. Lingkungan belajar. Kita udah belajar apa di lingkungan belajar ini? Kalau di kurikulum Merdeka teman-teman, kita belajar manajemen kelas ya. Manajemen kelas kan ngomongin tentang gimana kita memanage mengatur kelas itu ya. Ini sebenarnya termasuk dalam lingkungan belajar. Terus kita ngomongin disiplin positif. Jadi lingkungan itu tidak, nanti akan saya jelaskan bahwa lingkungan itu tidak sekedar lingkungan fisik, tapi juga kulturnya atau budaya yang ada di situ. Misalkan seperti budaya disiplin positif, itu ya. Kita belajar tentang restitusi dan lain sebagainya, itu sudah kita pelajari banyak gitu ya. Kemudian leveraging digital, kita udah belajar banyak banget di sini nih. Apa nih teman-teman leveraging digital? Pemanfaatan teknologi yang dipakai guru banget apa? PMM ya. Aplikasi yang kontroversial karena ada yang memuja, ada yang membenci gitu. Yang sekarang berubah nama jadi Ruang GTK. Nah, kita belajar di situ. Terus kita belajar apa lagi yang paling banyak untuk pemanfaatan digital? Canva. Kita udah belajar tentang quizzes. Ya, kita pakai Google Meet, Gform, dan lain sebagainya. Wah, banyak banget nih. Apalagi ketika COVID kemarin, leveraging digital kita itu naik gitu ya, naik banget ya, naik drastis. Gitu. Terus kemudian praktek regular praktisnya apa? Banyak banget ini PJBL ya, Project Based Learning yang kita terapkan di P5, PBL Problem Based Learning yang bisa kita pakai di kelas. Itu ada mungkin ada inquiry, ada macam-macam ya, ada differentiation instruction itu masuk di sini. Pembelajaran pembelajaran terdiferensiasi itu masuk di sini. Nah, itu sih teman-teman, kita udah banyak. Nah, yang perlu ditekankan adalah di sini learning partnership ini. Kenapa? Karena learning partnership itu adalah yang menurut Fulan dia adalah ciri khasnya atau pembedanya, gitu. Pembeda pendekatan deep learning dengan yang lainnya. Ciri khasnya itu di learning partnership. Ini adalah elemen kunci, elemen pentingnya dari deep learning Fulan. Nah, harusnya itu yang menjadi penekanan. Kenapa? Karena kemitraan belajar itu pada versi deep learning-nya Fulan itu tidak hanya membahas tentang guru dan siswa, tapi juga bagaimana kepala sekolahnya, orang tuanya, komunitas yang ada di sana, gitu. Luas sekali. Nah, ini teman-teman, kemitraan belajar itu banyak banget yang harus dibahas ya. Jadi banyak banget yang harus dilibatkan dalam satu kali pembelajaran itu. Pulang menyebut ini sebagai new rules atau peran baru semua pihak ya, dari muridnya, gurunya, keluarganya, komunitasnya. Nah, ini yang harusnya menjadi titik tekan kita semua ketika kita belajar deep learning. Begitu. Jadi kalau yang tiga elemen tadi sudah banyak kita terapkan, ya itu mungkin tinggal secara konsisten kita terus lakukan. Sedangkan yang new rules ini, yang baru ini yang perlu kita lakukan gitu. Dan ini saya sendiri beberapa ketika saya membaca ini, saya coba terapkan gitu di kelas saya. Bagaimana sih responnya anak-anak, dan ya memang benar apa yang disampaikan Fulan, engagementnya atau keterlibatan mereka lebih bagus, gitu, lebih baik ketika mereka diajarkan untuk learning to learn atau belajar untuk belajar ini ya, di sini. Nah, jadi itu teman-teman, kalau di murid ya, peran baru murid itu, murid tidak hanya sekedar menerima informasi, tapi mereka ini ya, menentukan tujuan, memonitor proses, memberi feedback, dan merancang tugas sampai ke asesmennya secara mandiri. Mereka melakukan itu semuanya sendiri. Gurunya sebagai apa? Nah, sebentar, nanti gurunya saya jelaskan ya. Gurunya terus ngapain? Nah, nanti. Nah, terus kemudian hubungan, ya, hubungan antar murid, hubungan dengan guru. Kemudian murid itu juga berperan dalam apa ya, membangun aspirasi mereka sendiri, mencakup ekspektasi murid, ya, yang murid harus percaya dengan tujuan mereka, bahwa mereka dapat mencapai tujuan itu, serta kebutuhan minat yang mendorong murid untuk terlibat. Begitu.
Sedangkan peran gurunya di sini, ini yang penting, peran gurunya, guru tidak lagi sebagai, kalau dulu kan kita nyebutnya sebagai fasilitator begitu ya. Kalau di kurikulum-kurikulum sebelumnya, fasilitator. Jadi hanya memfasilitasi. Tapi nggak seperti itu. Di learning itu, peran guru itu sebagai aktivator yang pertama. Jadi dia mengaktifkan. Ya, aktivator itu artinya mengaktifkan, memberikan bantuan yang dibutuhkan ketika siswa mengerjakan tugas. Contoh mengaktifkannya gimana? Misalkan kemarin nih, contohnya saya ngajar tentang bangun ruang ya. Saya ngajar tentang bangun ruang di kelas 9. Nah, kemudian setelah saya mengajar, setelah saya jelaskan tentang jaring-jaring bangun ruangnya, saya coba diskusi dengan mereka gitu ya. Saya coba diskusi dengan mereka, saya memberikan tantangan yang lebih, sampai akhirnya mereka sepakat nih, kita semua sepakat untuk merancang pembelajaran eh, jaring-jaring yang lebih mendalam gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya buat aja gitu. Dengan cara membuat jaring-jaringnya sampai jaring-jaring itu bisa diterapkan menjadi satu bangun ruang. Nah, jadi mereka yang merancang alat dan bahannya harus pakai seperti apa, terus nanti prosesnya seperti apa, sampai nanti penilaiannya gimana. Ya, jadi menurutmu jaring-jaringnya bagusnya kayak gimana? Jadi mereka bisa saling menilai, saling memberikan feedback gitu ya. Itu guru sebagai aktivator. Kemudian untuk guru sebagai pembangun budaya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa budaya itu terkait dengan hubungan, kebutuhan, kekuatan dan aspirasi murid, gitu, aspirasi siswa ya. Kemudian yang ketiga adalah guru sebagai kolaborator, yaitu motivasi murid untuk memiliki rasa percaya diri dan otonomi. Ya, jadi dia punya wewenang untuk dirinya sendiri, otonomi. Kolaborator juga bisa diartikan sebagai guru yang punya ini ya, eh, sebagai orang yang bisa mengajak murid-murid berkolaborasi dengan siapa saja yang dibutuhkan dalam belajar. Itu adalah peran guru. Kemudian untuk keluarga, yaitu adalah komunikasi dua arah. Jadi keluarga itu diharapkan oleh Fulan itu tidak hanya orang tua di rumah, tidak hanya bertanya berapa nilai anaknya, berapa hasil ujianmu, ranking berapa, dan lain-lain, tapi juga turut terlibat antar sekolah dan keluarga ya. Itu sebenarnya ini sudah kita terapkan ya sedikit banyak di P5 ya. Seringkali kita ketika proyek P5 kita melibatkan orang tua. Cuma kadang karena kurang sosialisasi orang tuanya jadi kelihatannya ribet. Wah, ini menyulitkan orang tua di rumah gitu. Padahal itu sebenarnya bagus untuk membangun hubungan antara anak dan orang tua. Sedangkan yang terakhir untuk komunitasnya yaitu membangun hubungan dengan para ahli dan sumber daya di dalam dan di luar negeri. Ini belum bisa saya terapkan ya karena saya masih bingung komunitas apa yang bisa saya manfaatkan untuk pembelajaran matematika saya di kelas. Karena saya mengajar di pondok, saya tidak bisa membawa sembarangan orang masuk ke dalam pondok, atau sebaliknya membawa anak-anak saya untuk pergi ke komunitas apa gitu ya. Nah itu saya masih berpikir bagaimana enaknya. Begitu teman-teman. Sedangkan, nah ini contoh penerapannya. Contohnya, kalau sebagai aktivator itu misalkan menetapkan tujuan belajar yang menantang. Nah, jadi guru bisa bareng-bareng nih sama muridnya, yang challenging-nya gimana gitu. Nah ini saya sedang contohnya ya, tapi belum sempat saya fotokan karena memang kegiatannya belum selesai. Di beberapa kelas kemarin, setelah membuat jaring-jaring, saya mencoba untuk memberikan tantangan-tantangan gitu ke mereka. Setelah ini belajar apa lagi, nak? Gitu enaknya. Belajar apa lagi, rek? Gitu. Saya kan kalau panggil anak rek ya, rek dalam bahasa Jawa. Belajar apa lagi, nak? Dan mereka menjawab beda-beda di kelas itu. Tadi di satu kelas ada yang menjawab, Pak, kita mau bikin replika Ka'bah aja, Pak. Itu kan juga bangun ruang, Pak. Nanti itu bisa kita gunakan, kita pakai untuk belajar PAI. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti baru kita rencanakan proyeknya itu kita rencanakan gitu ya. Anak-anak sendiri yang merencanakan proyek itu, saya hanya mendampingi, mengarahkan gitu aja. Eh Terus ada lagi di kelas yang lain dia, Pak, ini karena membuat kubus ya, membuat kubus jaring-jaring kubus terus diterapkan. Kok bagus Pak ya kubusnya? Ini bisa dibuat tempat makanan loh Pak. Coba kalau ini digandingkan gini. Nah, terus saya tantang mereka, gimana kalian mau belajar membuat ini kemasan kah? Gitu. Oh ya udah Pak, bikin kemasan aja yang menarik. Siapa tahu nanti bisa kemasan itu desain kemasannya bisa dijual. Terus barusan aja tadi pagi ya, itu kelas yang lain menjawab, Pak kami mau bikin maket aja Pak. Jadi mereka mau bikin maket sekolahnya sendiri. Jadi semacam peta gitu, peta
map tapi yang 3D. Jadi tahu lokasinya kelas ini di sini, kelas ini di sini, 3D gitu ya, bisa dipamerkan nanti. Jadi kalau misalkan ada kegiatan kunjungan pondok dari luar, ada tamu dari luar, market itu bisa bermanfaat. Nah, seperti itu sih mereka. Jadi ya saya cuma, ya kamu sanggup nggak, bahannya apa, nanti belinya gimana, sampai kepada penentuan harganya itu mereka sendiri. Ya udah Pak, kita nanti iuran aja, atau Pak nanti kita coba cari ini ya, kita coba obrolkan dengan sekolah Pak, nanti barangkali di sekolah ada dananya. Ya macam-macam lah anak-anak itu. Keren banget mereka. Terus kultur builder ya. Kultur builder itu adalah contohnya membangun lingkungan kelas yang kreatif, mendorong siswa untuk berani mengambil resiko, teman-teman ngadain sesi refleksi, itu kultur builder. Ini saya kira teman-teman sudah banyak berperan di sini ya. Sedangkan untuk kolaboratornya, nah ini misalkan mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua. Kalau di tempat saya di pondok tentu tidak bisa ya. secara secara apa ya, secara aturan atau secara pengalaman kami di pondok, terlalu sering mendatangkan orang tua itu tidak bagus buat buat tingkat apa ya, tingkat tingkat kebetahan anak untuk berada di pondok itu. Jadi kerasan atau nggak kerasannya mereka itu bisa dipengaruhi oleh sering nggak orang tua datang. Gitu. Kalau orang tuanya semakin sering datang, biasanya anaknya nggak betah untuk ada di pondok. Nah, itu saya belum bisa melakukan itu ya, saya jujur saja. Ya, terus kolaborasi dengan sesama guru, nah ini sudah sering ya kita lakukan ya. Kalau misalkan ada, kita bikin kemarin di sekolah saya bikin STEM itu, ya akhirnya jadi ya, kita kolaborasi antar guru matematika, IPA dan yang lain-lain. Itu teman-teman. Nah, untuk lingkungan belajar itu nanti seperti ini, ada ruang budaya, ada ruang fisik. Terus ini saya kira sudah eh, banyaklah diterapkan. Ada leveraging digital atau memaksimalkan digital itu, kalau di konsep deep learning ya, bukan perangkat atau perangkat lunaknya, bukan hardware atau softwarenya yang penting itu, atau aplikasi kekiniannya gitu. Oh ini pakai aplikasi ini yang lagi booming, pakai semuanya. Enggak. Yang paling penting itu adalah gimana teknologi itu berperan untuk interaksi dalam meningkatkan pembelajarannya. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk new pedagogisnya, nah ini ya, yang perlu saya jelaskan bahwa new pedagogis atau pedagogical praktisnya itu, praktik pedagoginya itu adalah ini. Kata kuncinya adalah perpaduan praktik pedagogi ya yang paling efektif. Jadi kalau kita punya praktek, oh saya punya praktek ngajar tentang sistem pencernaan itu dengan metode atau dengan demonstrasi gitu. Ya udah, itu pilih gitu ya. Pilih itu. Lakukan itu nggak apa-apa. Tapi kemudian dipadukan dengan praktek inovatifnya apa. Oh, misalkan anak-anak bikin alat peraganya sendiri, itu inovatif kan. Tidak hanya sekedar mengamati video. Oh, misalkan anak-anak nanti membuat, kalau bisa ya, membuat 3D modelnya di komputer, barangkali bisa. Nah, itu inovatif gitu ya. Atau nanti mereka bikin modelnya, ya, modelnya menggunakan apa, gitu. Itu juga inovatif. Jadi praktek pedagogis dalam eh, bulan itu atau dalam deep learning itu tidak sesuatu atau bukan sesuatu yang baru gitu ya, bukan sesuatu yang baru. Kita bisa menerapkan hal-hal yang sudah kita pakai dan kita tambahkan dengan praktik inovatifnya. Bulan mengatakan seperti itu. Karena sekali lagi, titik pentingnya bukan di sini, titik pentingnya di tadi ya, learning partnership-nya, kemitraan belajarnya itu dibahas. Learning partnership itu dibahas dalam satu bab tersendiri, sedangkan yang lain-lain itu dicampur ya, tiga elemen yang lain itu dicampur dalam satu bab dan hanya dibahas sekilas sama Bulan. Nah ini teman-teman contoh penerapannya. Misalkan menggunakan teknologi AI, simulasi atau VR untuk eksplorasi masalah, ya, terus menyajikan data dan lain sebagainya itu bisa seperti itu. Atau praktek pedagogisnya dia diskusi kelompok, ya, kemudian kerjasama tim dalam kelas dalam pemecahan masalah misalkan. Nah, praktek inovatifnya apa gitu ya? Ini kan praktek pedagogisnya sudah nih, yang di sebelah kiri ini, yang saya lingkar itu. Nah, praktek inovatifnya apa? Oh, praktek inovatifnya misalkan memanfaatkan platform digital seperti video conference atau forum online atau berkolaborasi dengan siswa lain. Nah, itu inovatifnya. Nah, apakah inovatif itu selalu terkait dengan teknologi? Jawabannya tentu tidak. Ya, bagaimana kalau inovatif itu nggak terkait teknologi? Ya, seperti ini misalkan.
guru memberikan contoh kasus dari buku teks atau sumber referensi yang lain untuk analisis siswa. Ini praktek pedagogisnya. Jadi dia menggunakan pembelajaran studi kasus. Kemudian praktek inovatif itu, praktek pedagogik itu digabungkan atau dipadukan dengan praktek inovatif, yaitu siswa diminta melakukan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat, pengusaha, atau siapapun yang bisa menjadi sumber datanya. Nah, gitu. Kemarin ini saya terapkan ketika saya sedang belum mempelajari statistik ya, saya ingin tahu uh, tentang masalahnya yang terjadi adalah banyak sepatu yang kotor gitu. Nah, kemudian saya data, saya minta anak-anak untuk melakukan survei, wawancara. Kira-kira anak-anak di teman-temanmu ya, saya meminta survei, mereka meminta murid-murid saya untuk survei teman-temannya sendiri. Kira-kira teman-temanmu di sekitar sekolah ini itu punya berapa sepatu gitu. Nah, akhirnya mereka data, ada yang punya dua, tapi mayoritas cuma punya dua sepatu. Sorry, mayoritas hanya punya satu sepatu. Nah, kalau satu sepatu otomatis gampang kotor sepatunya dan tidak ada kesempatan untuk membersihkan gitu ya. Ini terkait dengan data kuantitatif. Sedangkan kualitatifnya itu biasanya nanti pertanyaannya bagaimana mereka menyimpan sepatunya. Biasanya ada yang disimpan di satu wadah khusus atau ada yang menyimpan di rak atau juga ada yang dibiarkan di depan kamar ya. Nah, itu ya datanya diambil seperti itu. Ya, jadi itu contoh penerapan deep learning-nya. Ya, jadi ketika saya mengajar statistik, inovasi apa sih yang kira-kira bisa dilakukan dan inovasi itu tidak terkait dengan teknologi ya. Jangan terjebak dengan teknologi. Inovasi itu adalah cara-cara baru yang kita bisa lakukan untuk membuat murid itu atau siswa menjadi lebih terlibat. Nah, seperti itu teman-teman. Contoh-contoh yang lainnya mungkin nanti akan saya coba. Ini ya, biasanya kalau saya punya praktik baik itu eh, saya tulis di Facebook atau di Instagram ya. Nanti coba saya tuliskan kalau sudah jadi beberapa proyek yang saya sebutkan tadi. Itu mungkin teman-teman semuanya materi yang bisa saya jelaskan. Monggo saya kembalikan kepada Bu Yuli selaku moderatornya. Baik, terima kasih Bapak narasumber atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi untuk kita semua pada malam hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan guru hebat yang masih bergabung di room virtual kita ini untuk mengajukan pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bapak narasumber kita. Saya persilahkan. Bisa juga ditulis di kolom chat atau bisa raise hand atau open mic langsung. Silahkan Bapak Ibu. Ada Pak Alamsa. Baik Pak Alamsa, dipersilahkan langsung saja kita dengarkan pertanyaan dari Bapak. Ya, cek. Terima kasih Bu Yulis. Terima kasih paparannya Pak Rahmat. Sangat keren sekali. Salam kenal Pak. Saya Alamsyah dari Makassar. Senang baca tulisan-tulisan Pak Rahmat di Facebook Pak. Itu Terima sangat kasih. kurang guru yang berani bersuara seperti itu untuk eh, berpikir kritis terhadap beberapa kebijakan. Saya ingin bertanya Pak. Jadi ada kemarin sempat memantik juga diskusi di sekolah tentang deep learning ini. Gitu. Saya yang menginisiasi itu karena tidak ada pergerakan sementara sekolah-sekolah yang lain atau komunitas-komunitas yang lain itu sudah pada mendiskusikan ini gitu daripada sama sekali tidak ada gerakan di sekolah. Jadi saya yang menginisiasi gitu meskipun baru semacam diskusi-diskusi tentang permukaannya saja gitu. Eh, dan menariknya karena muncul beberapa pertanyaan. Memang jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan itu soal kemitraan belajar, Pak. Memang yang paling menantang itu sih bagaimana membangun kemitraan pada komunitas luar gitu. Sama di sekolah itu ketika kita misalnya ingin mengajak apa
siswa-siswa keluar itu rata-rata memang agak sulit karena pertama rombelnya yang terlalu banyak seperti itu dan izinnya juga yang susah. Beda misalnya dengan sekolah-sekolah yang eh, mempunyai rombel yang sedikit misalnya gitu. Dia bisa dengan apa ya dengan mudah gitu untuk membangun kolaborasi itu. Jadi yang ingin saya tanyakan misalnya tentang kemitraan belajar ini, apakah memang itu menjadi satu keharusan dalam program sekolah? eh, Artinya begini Pak, apakah ini merupakan peran guru ataukah eh, bisa sekolah misalnya yang memiliki program, misalnya dalam satu semester, satu tahun itu mengundang beberapa komunitas, misalnya komunitas Peace Gen misalnya, Peace Generation mengundang untuk datang ke sekolah memberikan pembekalan-pembekalan tentang pembulian misalnya, ataukah memang itu murni dilaksanakan dari guru itu sendiri Pak, gitu misalnya dalam proses pembelajarannya. Apakah guru itulah yang punya peran gitu? Itu mungkin pertanyaan saya pertama. Semoga jelas pertanyaan saya. Terus yang kedua, eh, saya juga kemarin ikut apa? Ikut TPD Makassar juga mengadakan TPD kemarin dan mengundang Buniken eh membahas tentang penegasan gitu dan ada juga yang bertanya gitu apakah misalnya ketika praktik pedagogis yang kita terapkan misalnya PBL apakah itu otomatis sudah menerapkan deep learning atau tidak Pak? Itu apa highlight-highlight yang eh, maksudnya hari ini saya mau apa? Saya mau pertanyakan dan mau cari kejelasannya itu Pak soal itu gitu. Dan apakah kalau saya sendiri di bahasa Indonesia Pak sendiri, apakah memang semua materi gitu atau semua eh, mapel itu eh, cocok untuk apa ya? Cocok untuk menerapkan praktik-praktik pedagogis seperti PBL atau ya pendekatan deep learning lah ceritanya Pak gitu karena ini apa ya menjadi perbincangan juga kemarin Pak kayak gitu apakah setiap setiap mapel itu cocok ataukah mungkin dalam mapel saya setiap materi itu apakah semuanya bisa kita gunakan kerangka itu atau pendekatan itu atau memang ada yang cocok untuk diterapkan, ada yang tidak seperti itu, Pak. Mungkin itu mungkin pertanyaan saya. Semoga jelas, Pak. Terima kasih, Pak Siap, Rahmat. siap. Ya, terima kasih Pak Alam, ya, Pak Alam Syahlimuddin. Oke, Bu Moderator, Bu Yuli, boleh saya jawab langsung kah? Iya Pak, dipersilahkan. Oke, untuk yang pertama tadi ya, untuk yang pertama tadi terkait dengan learning partnership itu apakah menjadi suatu keharusan ya? Sebenarnya kalau kita ngomongkan ini ya, pendekatan ya teman-teman ya. Pendekatan itu kan sebenarnya cara pandang yang kita anggap sesuai gitu ya. Saya masih sebagai guru itu saya masih yang percaya bahwa guru itu punya otonomi penuh ya atas kelas yang diajarnya begitu. Jadi guru yang paling tahu mana pendekatan, mana praktek baik yang bisa diterapkan di kelas itu gitu. Karena setiap karakteristik siswa itu berbeda-beda, tidak ada yang sama begitu. Nah, terkait apakah pendekatan apa learning partnership tadi kemitraan belajar yang kolaborator yang harus berkolaborasi dengan komunitas luar atau orang-orang dari dunia luar itu apakah suatu keharusan itu jawabannya nanti kembali ke kementerian ya apakah nanti kementerian membuat semacam juknis yang mewajibkan itu seperti halnya P5 sebenarnya pembelajaran berbasis proyek itu kan sudah ada sejak dulu ya Bapak Ibu ya
PJBL itu bukan hal baru ya, sejak 2013 sebenarnya juga sudah ada PJBL. Tapi kan kemudian ketika di kurikulum Merdeka itu menjadi satu kewajiban khusus dengan plot jadwal khusus ya, dengan plot waktu khusus gitu sehingga itu harus diterapkan. Nah, kemudian untuk kalau itu sudah diterapkan jadi satu aturan, sudah ditetapkan menjadi satu aturan, maka ya mau nggak mau kita harus ikuti. Ya, kita harus berpikir, oh bagaimana nih untuk menggalang atau bekerja sama dengan komunitas-komunitas dari luar gitu atau dengan siswa-siswa di luar. Kalau di bukunya sendiri di cerita-ceritanya di Michael Bulan itu biasanya lewat daring gitu ya. Jadi tidak harus datang langsung bertatap muka seperti itu. Apalagi sekarang ada Google, ada Zoom meeting, ada video conference, banyak sekali aplikasinya. Nah, mungkin Pak Alam bisa memanfaatkan itu ya, misalkan siswanya Pak Alam nanti kolaps dengan siswa saya begitu ya. Kita ngobrolin tentang apa, begitu kita saling belajar tentang apa, itu bisa. Itu yang dimaksudkan Fulan engage the world, change the world itu. Di bukunya kan tagline-nya itu ya. Deep learning, engage the world, change the world. Jadi melibatkan dunia untuk merubah dunia. Itu. Jadi harapannya sih bisa dilakukan. Kalau memang sekolah tidak diharuskan, kita bisa mencoba-coba ya. Meskipun saya sendiri juga masih bingung kalau di pondok nih sama siapa nih komunitasnya. Paling nanti juga bisa dengan siswa-siswa atau dari teman-teman guru yang lain di sekolah lain, kita bisa lakukan video conference gitu-gitu sih. Itu perlu dicoba ya. Masih masih belum pernah saya lakukan sih, tapi setelah membaca itu kayaknya oh ini kayaknya menarik, ini perlu dicoba, ini gimana responnya gitu. Itu untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua, apakah kalau kita sudah melakukan PBL itu kita sudah deep learning gitu? Jawabannya enggak ya. Belum tentu sih, belum tentu, sorry. Jawabannya bukan enggak, tapi belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Kalau hanya PBL, ya, kalau hanya PBL, berarti itu hanya di praktek pedagogisnya. Kalau hanya PBL ya. Apalagi PBL-nya itu kalau untuk supaya bisa dikatakan sebagai praktek pedagogis dalam deep learning, dia harus dipadukan dengan inovasinya tadi, dengan praktek inovasinya. Mau bikin apa nih? Mau bikin survei atau mau bikin apa gitu ya? Mau bikin pakai inovasinya pakai teknologi, itu harus dipadukan itu. Tapi inti dari deep learning-nya bukan di praktek pedagogisnya, tapi di learning partnership-nya tadi, kembali lagi ke poin yang pertama tadi. Begitu. Jadi kalau kita mau ngomongin deep learning, learning partnership-nya dulu. Kalau kita mau PBL, PBL-nya itu sebaiknya ya kalau menganut Pulan di kemitraan belajarnya itu siswa itu peran barunya adalah learning to learn. Mereka rancang sendiri. PBL-nya itu mereka yang merumuskan sendiri masalahnya sendiri kayak gimana. Terus mereka menentukan tahap-tahap untuk mencari solusi itu sampai kepada presentasi dan lain sebagainya itu sendiri. Jadi gurunya hanya memonitoring, hanya memberikan bantuan yang dibutuhkan. Kayak kemarin ya Bapak Ibu, ini sedikit contoh. Tadi kan saya menyatakan bahwa murid saya minta untuk membuat jaring-jaring bangun ruang gitu ya. Ada alatnya dari kardus yang mereka cari sendiri, kardus bekas ya. Terus dengan gunting dan penggaris. Ketika mereka selesai buat, ketika membuat prisma segitiga itu nggak nutup nggak nutup rapet gitu. Ada kesalahan di mereka, mereka salah ngukur atau salah dalam menentukan sisi mana yang harus sama gitu. Nah itu saya biarkan memang, udah saya biarkan sampai jadi. Nah ketika jadi mereka nggak tutup, lupa nggak jadi. Nah itu baru di saat itu kita memberikan bantuan atau feedback. Ini karena seperti ini. Menurutmu kenapa nih? Mana sisi-sisi yang harus sama, mana panjang-panjang rusuk yang harus sama. Jadi seperti itu. Jadi sengaja saya biarkan mereka salah gitu. Kita tidak buru-buru memberikan bantuan dari awal. Oh ini loh, caranya itu harus gini, kita memberikan petunjuk teknisnya gitu enggak. Jadi setelah mereka bikin rancangan jaring-jaringnya, mereka bikin sendiri gitu. Nah, seperti itu sih Pak tentang deep learning itu kita lebih baik fokus kepada learning partnership-nya di mana peran barunya siswa apa? Peran barunya siswa itu salah satunya untuk learning to learn, memonitor proses belajarnya sendiri. Kemudian di peran gurunya apa? Sebagai aktivator, kolaborator, dan kultur builder tadi. Baru kalau bisa kita melibatkan peran-peran yang lain. Kita melibatkan orang tuanya, melibatkan leader ya sekolahnya, sampai melibatkan komunitas yang ada. Gitu. Itu sih Pak, kalau mau deep learning itu intinya di Pulan itu dibahas secara khusus dalam satu bab oleh Pulan, dan itu menjadi aspek yang paling penting. Deep learning itu ya learning partnership-nya itu yang berbeda dari yang lain. Begitu Pak, Alam. Siap, siap, Pak.
Makasih Pak Arman Rahmat. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan sama Bapak narasumber kita? Dipersilakan bisa melalui kolom chat juga, bisa bertanya langsung, raise hand langsung juga bisa. Silakan. Sudah malam kayaknya ya. Di sana setengah 10 ya berarti. Ya Pak, sudah Keren, 90 keren, keren. menit. Bagaimana Bapak Ibu, apa penjelasan dari Bapak narasumber kita sudah cukup jelas pada malam hari ini? Baik, ada yang raise hand, Pak Bur dipersilahkan. Secara tingkat tadi itu, Bu. Tapi tidak mengapa lah. Oh ya Pak. Makanya saya buru-buru turunkan itu. Mohon maaf pada Bapak materi ini malam cukup bagus, Pak. Tapi yang namanya deep learning ini bagi saya baru. Jadi pengertian saya dasar-dasarnya saja belum. Jadi saya bertanya ya betul-betul dasar. Saya juga mohon maaf karena tadi terpecah saya punya perhatian jadi tidak sempat mengikuti semuanya. Saya ingin diperjelaskan lagi ini murid menentukan tujuan belajarnya, tujuan pembelajaran. Kan kita selama ini guru sudah siap dengan RPP-nya, tentu saja kan tujuan pembelajaran sudah ada. Jadi mohon dikaitkan nanti ini penjelasannya dengan aktivitas aktivitas apa guru sebagai aktivitas apa saya kok saya susah Aktivator Pak, Aktivator. aktivator. susah memang biasa itu Pak saya jelas apa keluar seperti itu ya. Ya, mohon dijelaskan dulu ini menentukan tujuan belajarnya sendiri. Saya bingung, misalnya kan begini, ah siswa si A mau belajar taruhlah sama matematika misalnya. Ada senam perkalian, ada juga kurang di penjumlahan. Gurunya nanti bingung, banyak sekali yang harus dihadapi. Mohon ini kan Pak, ini pertanyaan sangat mendasar. Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, baik Pak. Oke. Jadi seperti ini Pak ya. Jadi sebenarnya murid menentukan tujuan belajar sendiri itu bukan berarti kita hanya lepas tangan terus muridnya, ayo kamu mau belajar apa terus kita nggak memberikan semacam guideline gitu enggak ya. Jadi eh, kita bisa memberikan semacam pertanyaan pemantik, terus kita bisa memberikan permasalahan di awal begitu ya. Contohnya kalau tadi Bapak ini di awal aja Pak ya supaya nanti muridnya bisa menentukan tujuannya sendiri gitu. Harapannya kan seperti itu ya, murid bisa menentukan tujuan belajarnya sendiri. Kalau yang penjumlahan misalkan mau belajar perkalian nih, mau belajar perkalian dari belajar penjumlahan kan. Terus coba aja ditanya ke mereka gitu. Coba sih nak 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sampai 7 kali. Coba kamu hitung berapa gitu. Nah, mereka kan pasti, oh, Bu, kok banyak banget gitu ya. Terus kalau misalkan sampai 20 kali gitu, gimana 9 tambah 9, mereka kan capek nulisnya. Nah, Bapak bisa bisa memantik dengan mau tahu nggak nih? Nah, gitu ya. Mau tahu nggak nih cara-cara kerennya untuk kamu bisa lebih singkat menghitung yang seperti ini? Mau tahu nggak nih gitu ya? Dengan memberikan masalah seperti itu atau dihadapkan dengan satu masalah terkait dengan penjumlahan. Misalkan Ani membeli 1 kilogram jeruk, terus dia dapat 1 kilogram jeruk lagi. Jangan satu ya, kalau satu gampang ya. 2 kilogram jeruk, dapat dua lagi sampai dia mengumpulkan sampai 6 kali dia diberi gitu. Nah, itu nanti jadi berapa ngitungnya gimana? Atau bisa juga dengan cara menabung. Ya, Randi menabung 3.000 selama 30 hari. Kira-kira uangnya berapa? Kalau kamu ngitungnya satu-satu gimana? Nggak apa-apa. Kalau di deep learning
biarkan mereka aja coba, biarkan mereka untuk menghitung secara manual begitu. Ya sambil didampingi. Terus ketika mereka sudah kelihatan bosan, nyerah, baru tuh Bapak masuk di situ. Gimana, capek ya gitu. Mau tahu nggak nih? Nah, seperti itu kan. Jadi harapannya mereka terpantik untuk secara individu atau secara kolektif ya, secara klasikal atau secara individu mereka, iya Pak, mau tahu cara cepatnya Pak, cara gampangnya gimana Pak untuk menjumlahkan yang banyak ini. Itu sih Pak. Kalau di kalau di perkalian ya Pak ya, kalau di saya kemarin tentang bangun ruang itu saya jelasin ini sih, jelasin ya kelasnya mereka sendiri gitu. Jelasin masalahnya habis berapa cat kalau misalkan mau ngecat tembok ini anak-anak. Ya. Habis berapa cat Rek gitu ya. Habis butuh berapa cat yang dibutuhkan itu kan terkait dengan luas permukaannya dan seterusnya itu. Akhirnya mereka uh, ini sebenarnya tuh ada berapa sih sisinya. Nah, akhirnya mereka bikin saya kenalkan dengan konsep jaring-jaring itu ya. Jaring-jaring itu seperti ini gitu. Nah, baru kemudian saya tantang lagi gitu ya. Coba mau bikin apa lagi nih? Loh Pak, ini jaring-jaringnya bener nggak sih Pak kalau gini? Nah, gimana lo? Kita mau buat jaring-jaringnya, kita mau kalau di taksonomi belum tadi kan sudah label ke mencipta ya. Mau bikin jaring-jaringnya, mau bikin jaring-jaringnya enggak? Nah, terus mereka ya diskusi terus kayaknya bisa deh Pak. Pakai apa? Saya diskusi sama mereka, enggak saya yang hari ini kita akan membuat jaring-jaring kubus ya. Alat dan bahannya ini. Nah, enggak gitu, tapi coba saya tawarkan, coba kita didiskusikan. Begitu sih, Pak. Ya, saya tambahkan dikit Pak, saya belum begitu apa ya. Karena ini sangat mendasar buat saya. Kita kan masih menganut sistem klasikal, bukan individual. Sementara kan siswa Hmm, yang datang ke sekolah itu cukup banyak. Itu bagaimana? hmm. Ini yang bikin saya tadi bilang yang saya tanyakan itu yang mendasar. Kan banyak taruhlah misalnya anak 20 siswa. Kalau setiap murid menentukan tujuan belajarnya sendiri, bingung deh gurunya. Kan kita mengajar secara klasikal. Oke, itu maksudnya. Iya, Pak. Ya, ya. Baik. Jadi maksudnya murid menentukan tujuan belajar sendiri itu bukan tiap murid menentukan tujuan belajarnya sendiri gitu enggak, Pak. Jadi kita menentukan tujuan belajarnya sendiri ya secara klasikalnya tadi. Jadi secara apa ya? Secara mayoritas lah, boleh dikatakan secara mayoritas mereka menentukan tujuan belajarnya sendiri. Mau bikin apa, mau nyampe kemana gitu ya. Mau belajar apa, itu menurut sendiri yang menentukan tujuannya kan dari bisa bisa dipancing dari diskusi, dari tanya jawab gitu Pak. Bukan berarti terus, oh nanti saya mau bikin ini, nanti saya mau bikin ini gitu. Enggak seperti itu. Mungkin yang bisa didiferensiasi ya, kalau kita ngomongin Tomlinson yang kemarin itu, kalau bisa dibedakan mungkin sama-sama bangun ruangnya, mungkin dia bikin prisma, yang satunya bikin balok, satunya bikin kubus itu bisa. Tapi bukan berarti terus, wah Pak saya mau bikin ini deh, saya mau belajar tentang apa statistik. Nah, itu kan nanti gurunya juga nggak mungkin juga ya. Yang ini belajar statistik, yang itu belajar bangun ruang. Gitu. Itu sih Pak. Bukan berarti siswa menjelaskan apa menentukan tujuannya per individu itu beda-beda, begitu enggak. Jadi gurunya yang mengarahkan juga. Kita sebagai aktivatornya. Kita yang Baik. mengarahkan mereka dengan Makasih banyak Pak. pertanyaan-pertanyaan Sudah pemantik sangat itu. jelas. Terima kasih banyak Pak. Sudah sangat jelas, nggak pusing Mas. Ya Pak, Makasih semoga banyak sekali bisa lagi. membantu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada penanya pada malam hari ini. Sudah ada 2 orang. Apa masih ada yang mau bertanya? Rekan guru yang lain, silakan. Ada di kolom chat Bu Yulis. Oh iya, Pak. Oh iya, Bu. Ada yang bertanya di kolom chatnya, Pak. Oh Mungkin ya. ada tips dan trik dalam implementasi deep learning di kelas sebagai sebuah pendekatan yang baru. Mungkin ada pencerahan dari Bapak narasumber dengan hormat silakan. Ya, untuk tipsnya yang pertama, teman-teman ini ya, kita bareng-bareng untuk mempelajari deep learning ya. Kita coba ikuti webinar-webinar yang ada. Saya sendiri pun juga masih ikut webinar-webinar. Saya juga masih, kalau ada dari kampus tentang deep learning, saya juga masih ikut. Kalau ada webinar yang menurut saya, oh ini bagus nih webinar ini seperti dari kampus Guru Cikal itu saya juga masih ikut.
Jadi sebanyak mungkin kita menimba banyak ilmu dari banyak orang ya. Terus kalau misalkan seperti ketika berbagi praktik baik atau saya berbagi di webinar kali ini, saya kan juga harus belajar gitu kan. Saya belajar lagi, saya bagaimana menjelaskan deep learning itu dengan sederhana. Itu sih tips yang pertama, kita harus banyak-banyak belajar gitu ya. Itu tips yang pertama. Tips yang keduanya, eh, kita tidak antipati gitu ya. Kita boleh mengkritik sekeras-kerasnya, tapi juga kita bisa membantu program pemerintah itu semampu kita gitu, sekuat-kuatnya. Gitu sih, itu tipsnya ya. Jadi kita tidak antipati, tidak berarti menolak. Kita boleh mengkritik. Saya mengkritik Nasmiknya deep learning itu sampai 45 menit. Tapi saya juga mau untuk mempraktekkan itu di kelas saya gitu. Mau menguji cobakan itu di kelas saya. Dan ya alhamdulillah hasilnya sih saya lihat bagus ya. Mereka terlibat, mereka enjoy belajarnya. Begitu. Itu sih tipsnya. Dan kalau tips yang dimaksud adalah nanti penyusunan RPP-nya gimana, ya saya nggak punya tipsnya karena itu jelas administratif sekali dan itu terkait dengan Kemendikbud. Tapi kalau teman-teman mau merancang deep learning-nya bagaimana, itu bisa dimulai dari learning learning partnership-nya tadi ya. Teman-teman benar-benar kuatkan di situ. Learning partnership itu siswanya berperannya sebagai apa nih? Nah itu. Oh, mereka bisa sebagai kolaborator ya, kolaborator atau co-designer. Siswa itu bisa kita anggap sebagai partner kita untuk merancang pembelajaran mereka gitu. Begitu Bu, tips-tips dari saya. Ya, bagaimana Ibu? Apa sudah jelas menurut penjelasan dari Bapak narasumber kita? Mungkin masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Atau berbagi pengalaman tentang deep learning yang sudah diketahui bersama. Bagaimana? Kalau semua sudah jelas, mungkin eh, kegiatan kita ini ditutup. Bagaimana Kalau Pak? nggak ada yang bertanya, saya tambah Tidak ada lagi pertanyaan. yang bertanya, mungkin sudah jelas semua, sudah paham. Boleh saya Ada di tambah chat, pertanyaan saya? kolom chat. Ya, silakan Pak Munawir. Oh ya, ada Pak. Saya yakin. Bagaimana? Ya. Bagaimana implementasi deep learning dalam bimbingan konseling di sekolah? Mungkin ini berkaitan dengan guru BK, Pak. Silahkan. ini eh, saya jujur aja dulu ya. Saya tidak banyak memahami pembelajaran di guru BK itu seperti apa ya. Jadi saya agak susah juga menjawabnya ini kayak gimana gitu ya. Karena pembelajaran BK itu kan selama ini kalau saya apa ya ngisi atau terlibat dalam penyusunan CP ATP itu biasanya kan guru-guru mapel ya. BK itu saya tidak pernah tahu CP-nya seperti apa, terus TP-nya seperti apa begitu ya. Tapi tipsnya adalah sebagai guru BK mungkin ini ya di sama-sama sih kalau di learning partnership-nya itu BK mungkin bisa banyak lebih berperan untuk ke orang tua sih, bagaimana menjalin kemitraan dengan orang tua, terus dengan pimpinan sekolahnya, dengan komunitasnya ya. Nah, seperti itu sih Bu. Tapi jujur saya nggak bisa menjawab secara detail ya, karena saya bukan bukan apa bukan nggak seberapa paham nggak paham saya dengan dunia BK itu, pembelajaran BK saya mohon maaf sekali. Saya harus jujur sih. Itu sarannya aja Bu tadi. Ya Pak, terima kasih. Mungkin Pak Munawir bisa men-searching kembali atau cari informasi di tempat lain bisa melalui Google atau media yang lain Pak. Ya, Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin dipertanyakan atau kita menyimpulkan kegiatan kita pada malam hari ini?
Bagaimana? Masih ada yang mau bertanya? Baik, Bapak Ibu, mungkin pada malam hari ini sudah sangat jelas pemaparan dari Bapak Bisa, narasumber kita, bisa satu Yulis ya. ya. Bisa satu ya, karena kita sampai jam 10 satu saja. Hmm. Boleh Apanya, Pak? satu Silakan, Pak, pertanyaan silakan. lagi. Eh, Terima kasih Pak Rahmat sudah hadir di Kabupaten Wajo secara virtual. Oh, ini implementasi deep learning, salah satu tantangan terbesar bagi guru TK dan SD apa ya? Tantangan pertama adalah eh, kemampuan siswa dalam berbahasa atau mengelola kata. eh, Menurut beberapa teman itu masih rendah sehingga implementasi deep learning di tingkat eh, apa ya SD dan TK itu eh, mereka bingung gitu melaksanakan dibanding misalnya tingkatan SMP atau SMA ya itu argumen yang sering saya dengar. Ataukah memang deep learning ini kayak atau ada cara lain yang bisa dilakukan supaya implementasi deep learning ini bisa juga di TK atau SD, terutama ini moderator kita adalah guru SD ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi uh, pilot atau proyek Ya, pilot Pak, insya Allah. ya menjadi modeling lah bagi guru-guru SD dalam implementasi deep learning. Silakan. Ya, baik. Pertanyaannya keren banget ini, Pak. Bagaimana tantangannya ya? Karena deep learning itu kan seperti yang tadi saya bicarakan, kalau untuk anak SMP enak gitu ya, anak-anaknya diajak ngobrol gitu, Pak ya. Diajak untuk diskusi, merancang bareng gitu. Mereka untuk menyampaikan idenya mereka udah bisa. Kalau di SD, sebenarnya sebenarnya kan gini, Pak. Cara komunikasi itu tidak harus selalu verbal ya. Bisa juga lewat tulisan atau bisa juga lewat simbol-simbol begitu. Nah, keterlibatan anak-anak SD tentu tidak sebanyak keterlibatan anak-anak SMP ya, atau apalagi dibandingkan dengan anak SMA. Jadi keterlibatan mereka misalkan bisa lewat menuliskan atau seperti kalau tanya jawab angkat tangan gitu, atau misalkan kita pakai post-it. Terus mereka nyentang deh mana sih kamu mau yang mana nih, belajar yang apa nih dulu. Ya, misalkan mereka memilih. Jadi kalau mereka tidak bisa apa mungkin anak SD masih sulit untuk menyampaikan ide sendiri, kan kita bisa memberikan opsi-opsi itu ya. Nah, itu yang melatih mereka untuk setidaknya berpikir kritis dari anak-anak. Mereka mereka merasa punya pilihan, merasa punya otonomi. Iya, saya mau belajar ini deh. Saya mau belajar unggas dulu daripada mamalia dulu gitu. Nah, misalkan seperti itu aja sih Pak, karena di rumah saya itu banyak unggasnya. Atau kalau di Kabupaten Maju, misalkan mau pelajaran IPA tentang apa ya, tentang hewan-hewan gitu. Nah, suruh mereka milih ya, tidak harus langsung mereka, Pak, ini saya mau belajar tentang unggas karena di sekitar rumah saya itu banyak unggas. Itu kan sulit ya untuk anak SD mengatakan kalimat yang seperti itu. Tapi Bapak bisa memberikan beberapa pilihan lewat tabel yang ada di papan tulis, nanti mereka suruh milih dengan post-it atau dengan spidol atau dengan cara apa. Banyak yang bisa dilakukan. Seperti itu sih Pak, intinya kalau mereka tidak bisa memberikan ide, kita beri mereka banyak ide dulu sebagai stimulus gitu ya. Banyak ide, nanti biarkan mereka untuk memilih. Nanti suara mayoritasnya yang ya yang kita kita ambil lah seperti itu. Bagaimana, Bapak Masih Munawir? ada sedikit saya ingin tanyakan Pak kita. Oh ya, silakan, Pak. Oh ini tadi masalah keluarga yang berarti kita kan harus membangun komunikasi dua arah antara pihak sekolah atau guru-guru dengan orang tua siswa. Adakah trik-trik tersendiri yang Bapak lakukan di mana kami itu di SD Pak kewalahan membangun komunikasi dua arah itu? Kenapa kesibukannya orang tua siswa itu kan suka cukup cukup banyak Pak di rumahnya itu. Jadi untuk Ya, memberikan perhatian kepada anaknya belajar dengan baik, apalagi punya apa kita membangun komunikasi yang baik itu biasanya putus karena banyaknya kegiatannya ya.
Seperti kami di SD itu banyak-banyak yang penghidupannya atau mata pencariannya itu di pertanian. Jadi kalau sore itu kan mereka ke sawah misalnya, ke kebun misalnya. Jadi belajarnya itu enggak dipedulikan. Ya, seperti itu ada Mm-mm. cara-cara yang Bapak pernah lakukan untuk menyentuh orang tua siswa dalam pengembangan belajar siswa anaknya. Seperti itu. Iya. Ya, sebenarnya ini Pak, ini yang sudah saya lakukan ya. Saya juga pernah menjadi kepala sekolah begitu Pak. Jadi semoga tips ini bisa sedikit membantu masalah Bapak. Kalau tantangan di tempat saya Pak, karena sekolahnya itu di pondok ya, anak-anak itu nggak bisa ketemu dan orang tuanya juga nggak mungkin kita undang. Bahkan setahun sekali itu belum tentu datang loh Pak. Kadang-kadang anaknya itu kalau hari raya itu pulang sendiri mereka, bisa naik charter gitu ya, atau bisa bareng saudaranya, naik bareng temennya gitu. Jadi kita ketemu sama orang orang tua wali murid itu bisa dikatakan secara fisik itu hampir nggak pernah, Pak. Ketika liburan itu ya sekolahnya sudah libur. Orang tua hanya menjemput anaknya di pondok gitu. Nah itu, tapi kemudian ketika ada Zoom meeting, ada Google meeting, ya kami mencoba kesempatan itu. Ya itu kami anggap sebagai apa ya, sebagai opportunity ya. Jadi ada ketika COVID itu ada Zoom, ada Google Meet. Satu tipsnya memang kita harus ini sih Pak. Sekali lagi budaya itu kan dibangun Pak ya. Tidak bisa langsung kita terapkan ini terus langsung mereka merespon dengan baik itu enggak. Awal-awal ketika kami coba untuk eh, mengadakan semacam pertemuan dengan wali murid itu Pak lewat Zoom itu sulit Pak. Kenapa yang datang mungkin cuma 5, cuma 10 yang datang di ruang meeting itu sulit gitu. Alasannya macam-macam, ada yang kerja, ada yang sibuk, ada yang ini gitu. Tapi itu konsisten kita lakukan, kita sosialisasikan berkali-kali apa pentingnya untuk pertemuan itu. Jadi sampai sekarang akhirnya kita bisa melakukan pertemuan Zoom meeting itu setiap kelas itu 1 bulan itu 1 kali dengan wali kelasnya masing-masing. Nah, begitu ya. Untuk ya memang di awal akan sangat berat sekali untuk membangun budaya diskusi 2 arah dengan orang tua itu. Tapi pada akhirnya ya masuk di tahun keberapa itu ya, setelah COVID itu sekitar di tahun 2022 itu komunikasi kita sudah membaik Pak. Jadi sosialisasi yang kita lakukan itu selalu hampir penuh gitu dengan kehadiran orang tua meskipun kadang orang ada yang anak ayahnya, ada ibunya, bahkan kadang itu pernah neneknya yang ikut. Mohon maaf Pak, ini kami neneknya yang ikut. Ya, itu sudah biasa dan karena saya sebagai kepala sekolah saya tahu gitu karena saya kan ikut memantau, ikut memberi sambutan biasanya. Bahkan tak jarang juga saya langsung sebagai yang mensosialisasikan program-program sekolah. Itu kemarin eh, kami pernah mengadakan sebuah proyek ya. Ketika kegiatan Ramadan itu kami mengadakan proyek untuk supaya anak-anak itu nggak sekedar main gadget di rumah. Itu kami membuat proyek membuat tempat sampah dari botol bekas ya. Botolnya bisa kecil, bisa besar gitu. Nah, kami sosialisasikan lewat video lewat pertemuan Zoom meeting gitu ya, lewat pertemuan Zoom meeting. Terus kami beritahukan cara step by stepnya kayak gimana, video tutorialnya ada. Setelah anak-anak membuat prosesnya itu didokumentasikan, divideokan, kemudian dijadikan satu video untuk diupload di media sosial mereka. Dan harapannya kan mereka bisa belajar untuk mengupload video konten positif ya, selain mereka membuat satu karya tempat sampah daur ulang itu, mereka juga bisa membuat konten video yang bermanfaat. Nah itu kami bisa berhasil itu karena kerjasama dengan orang tua. Ya, kan kami kan di sekolah tidak, anaknya sudah di rumah nih Pak, anaknya sudah liburan kan di rumah anak pondok ya. Kita tidak mungkin istilahnya apa ya ngobrak-ngobrak atau terus memerintah mereka kan. Ya udah kita sepenuhnya serahkan ke orang tua. Kita tidak bisa memonitoring 100% ya. Jadi udah kita berikan kesempatan itu untuk orang tua dan alhamdulillah ketika tempat sampah itu ketika balik ke pondok kan tempat sampah itu harus dibawa ya. Kayak adalah 90% anak yang mengerjakan itu. Mungkin 10%-nya terkendala banyak. Ya ada beberapa hal ya yang terkendala. Itu sih Pak. Itu tips dari saya. Mungkin membangun budaya itu harus pelan dan konsisten. Untuk triknya bagaimana mungkin Pak Bur yang lebih paham ya bagaimana
membangun komunikasi dengan orang tua wali murid di Waju sana yang notabene-nya adalah petani, bagaimana pendekatannya gitu. Tapi satu tips dari saya, ya jangan berhenti karena mungkin oh ini kami undang sosialisasi nggak ada yang datang Pak, ya udah besoknya lakukan lagi gitu, undang lagi, besoknya undang lagi, jangan karena nggak ada yang datang, udah nggak usah lah Pak, nggak ada yang datang percuma. Nah itu nanti malah malah berikutnya malah nggak datang lagi orang tuanya malah kelar gitu ya. Itu sih Datang, Pak. datang juga untuk izin saja anaknya kalau datang ke sekolah. Oke Pak, terima kasih banyak atas pencerahannya malam ini. Semoga saya Siap bisa siap terapkan Pak. di sekolah. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin pada pertemuan kita, ada pertanyaan Pak dari Pak Ahmad Yani di kolom chat. Masih ada. Apa indikator keberhasilan penerapan pendekatan deep learning? Kadang kita fokus ke 3 full itu. Iya. Pak Ahmad mungkin maksudnya apakah kita harus fokus ke 3 pilar deep learning tersebut? Mungkin seperti Iya. itu Mas. Ya masalahnya yang terlanjur populer itu ya, full-fullnya itu ya, meaningful, mindful, joyful gitu. Sebenarnya kalau fokusnya di meaningful sama di mindfulnya sih nggak masalah ya karena memang itu secara secara risetnya juga sudah diterapkan di mana-mana, sudah ada penelitian empirisnya dan itu memang hal yang penting begitu ya. Tapi kalau joyfulnya mungkin ya bisa dikaji ulang lah ya. Teman-teman sebaiknya tidak fokus di situ ya, tidak fokus ke arus pembelajaran itu menyenangkan. Karena definisi menyenangkan setiap orang itu bisa sangat berbeda-beda begitu ya. Nah, untuk pertanyaannya tadi apa indikator keberhasilannya deep learning sebenarnya ini ngukurnya ya dari ini kalau dari deep learningnya Fulan dari 6D-nya kalau di kita ya profil lulusannya itu ya. Apa sejauh mana profil lulusan itu eh, tercapai ya 8 dimensi lulusan itu. Kalau misalkan lulusannya sudah mempunyai 8 dimensi itu ya selesai. Nah, untuk tahu bagaimana 8 dimensi itu sudah dimiliki belum sama profil lulusan kita yang paham adalah sekolahnya masing-masing gitu ya. Bagaimana membreakdown 8 profil itu menjadi kurikulum ya. Menjadi kurikulum sehingga menjadi indikator-indikator dalam pembelajaran gitu. Itu sih kalau indikatornya Bu, Pak. Ya Pak Ahmad Yani bagaimana Pak penjelasan Bapak moderator? Pak Ahmad Yani, responnya Pak. Berarti harus berkelanjutan ya Pak. Begitu katanya Pak. Iya, betul banget ya. Dari kalau di learning itu sebenarnya menyentuh banyak hal ya, dari atas sampai ke bawah banget tuh. Dan harus berkelanjutan gitu. Pak Ahmad Yani menurut Bapak tidak bisa. Iya Pak. Tidak bisa 1 sampai 2 kali pertemuan saja katanya Pak. Iya, jadi ya nggak bisa full-fullnya itu nggak bisa langsung, oh ini harus dalam satu pertemuan harus ada semua gitu. Kita juga kadang kan kita dalam satu pembelajaran menitik beratkan ke mananya dulu nih gitu. Namanya pendekatan itu kan kerangka umum ya, cara pandang umum teman-teman. Jadi dia harusnya lebih fleksibel, bukan yang apa yang rigid gitu, yang kaku, yang harus diterapkan langkah demi langkahnya gitu. Nah, sudah tidak zaman lagi sih pembelajaran yang seperti itu ya. Bagaimana Pak Ahmad Yani? Penjelasan Bapak narasumber. Interaksi lewat chat Pak dia. Oh iya Pak, sip katanya Pak. Siap-siap. Baik, terima kasih untuk semua rekan guru hebat yang masih bergabung pada malam hari ini. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari Bapak narasumber dan diskusi serta tanya jawab dari rekan guru hebat semua, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa deep learning itu adalah sistem pembelajaran yang didesain untuk menguatkan pemahaman siswa melalui pendekatan yang lebih mendalam
yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna sekaligus menyenangkan bagi siswa. Hal ini didukung oleh 3 pilar utama, yaitu kurikulum deep learning, mindful learning, dan meaningful learning, serta joyful learning. Dari pemaparan Bapak narasumber tadi, kita juga bisa mendengarkan tentang penjelasan apa itu deep learning dari versi Fulan dan versi Nasmi. Kemudian ada elemen deep learning yang berfokus pada pembelajaran mendalam 8 dimensi profil lulusan. Sedangkan kerangka belajar ada learning partnership, learning environment, di leveraging digital, serta pedagogical practice. Apa betul ya Pak? Kemudian selanjutnya tadi saya bisa simpulkan bahwa ada komitmen belajar yang berpusat pada murid, guru, keluarga, serta komunitas lingkungan sekitar. Mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan dari pemaparan materi Bapak narasumber kita. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan pencerahan kita terhadap deep learning serta kepada seluruh peserta TPD 32 pada malam hari ini yang masih sempat bergabung atas perhatian dan mindfulness-nya selama mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan saya berharap ada hal baik yang bisa kita petik pada kegiatan kita pada malam hari ini yang bisa membantu kita dalam menjalankan tugas kita di sekolah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Selama kegiatan ini berlangsung, terima kasih untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto dulu, Bu Yulis. Oh ya Pak. Yang bisa open cam, silakan Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Senyum manis. Dalam perjalanan Ibu Suryana. 1, 2, 3, ya. Ada 2 slide ini. Iya. Sebentar. Terima kasih untuk semua. Sampai ketemu kembali di TPD ke-33 selanjutnya. Sukses bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Rahmat atas kunjungannya ke Wajo. Sama-sama. Materinya Pak bisa dibagi mungkin. Siap. Makasih. Izin live ya. Ya Pak. Oke, terima kasih semua Bapak Ibu atas